Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Pipato. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai apa yang direncanakan oleh mereka terhadapmu. Oke, mari kita lihat energinya di sini ya guys ya. Ada orang-orang atau sekelompok orang yang sepertinya merencanakan sesuatu tentang dirimu ya guys ya. Mari kita lihat di sini apa yang mereka rencanakan terhadapmu ya. Oke, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Raj Kumari Tarot Pipato dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini apa yang direncanakan oleh mereka terhadapmu. Oke, di sini ada Three of Pentacles, ada Five of Cups, ada The Death, ada Page of Wands, ada Eight of Wands, ada Ace of Cups, ada Four of Cups, one more, ada Six of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya, dimana kamu berdealing dengan orang-orang yang sepertinya memang toksik ya di lingkungan kamu ya guys ya. Kamu stay di lingkungan orang-orang yang penuh dengan toksitivitas atau orang-orang yang senang sekali berperilaku toksik ya, baik itu secara nyata ya, belak-belakan, gamblang gitu ya, atau secara sembunyi-sembunyi, diam-diam ya guys ya. Namun apapun perilaku mereka ya, itu bisa membuat kamu merasa tidak nyaman dengan situasi atau kondisi yang mereka ciptakan ya, terutama drama-drama yang mereka buat. Nah, di sini kita lihat apa yang direncanakan oleh mereka terhadap dirimu ya. Oke, di sini dimulai dari Three of Pentacles ya. Ada sekelompok orang atau beberapa orang yang ada di lingkungan kamu, yang stay di circle kamu ya. Bisa jadi ini adalah tetangga-tetangga kamu sendiri, atau ini adalah teman-teman kamu juga ya. Yang mana mereka ini di belakang layar berencana untuk kayak meminjam uang ya. Meminjam uang sama kamu ya, karena mereka lihat kamu secara finansial atau secara ekonomi itu berkecukupan ya, atau bisa dibilang tuh mapan ya guys ya, lebih makmur, terlihat lebih makmur atau sejahtera ketimbang mereka ya. Mereka di sini berencana untuk meminjam uang dari dirimu ya, atau meminta bantuan dari segi finansial atau keuangan ya, semacam kayak minta sumbangan ya. Yang mana di sini aku merasakan adanya unsur manipulasi ya. Di antara mereka ini ada yang kayak pengen merekayasa data atau merekayasa cerita ya, agar terbentuk yang namanya semacam iuran atau sumbangan gitu ya guys ya, dimana ada aliran dana yang berasal dari dirimu gitu ya guys ya, dan itu mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Nah, seperti itu. Tapi mereka kayak mengatasnamakan kepentingan umum gitu ya guys ya. Padahal itu untuk kepentingan segelintir orang. Ini
adalah orang-orang yang berada di circle atau di komunitas tertentu ya guys ya, yang sepertinya pengen membodohi kamu atau memanipulasi kamu gitu ya guys ya. Mereka tuh kayak merekayasa cerita atau berdrama seolah-olah mereka itu kayak minta sumbangan untuk kepentingan umum gitu ya guys ya. Mereka itu kayak ngarang cerita atau membuat suatu cerita agar kamu juga ikut serta atau berpartisipasi dalam rangka penyaluran dana atau membayar sumbangan atau iuran yang mereka minta gitu loh guys ya. Tanpa kamu tahu bahwa sebetulnya itu untuk kepentingan mereka ya. Nah, ini adalah kerjaan orang-orang yang sepertinya sorry to say ya, mereka ini nggak ada kerjaan sih sebetulnya ya. Mereka ini hanya mengharapkan, sorry to say ya, belas kasihan orang gitu ya untuk survive ya. Dan ada juga di antara mereka ini yang nggak ada kerjaan alias pengangguran gitu loh guys ya. Dan di sini ada juga di antara mereka yang ngarep dana atau uang pentacles itu dari anggota keluarga mereka. Jadi mereka ini nggak ada pekerjaan, no job ya. Itu kenapa mereka kayak bikin-bikin cerita ya, merekayasa cerita ya, berdrama gitu ya guys ya. Seolah-olah ada kepentingan umum yang harus dipenuhi gitu ya, dengan meminta sumbangan atau iuran dari semua orang termasuk dirimu. Tapi sepertinya kamu yang menjadi sasaran atau target utama, atau mereka inginkan kamu menyumbang lebih banyak gitu ya guys ya, karena mereka anggap bahwa kamu itu lebih berduit atau kamu itu kondisi ekonominya lebih baik kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka ini kayak melakukan semacam rencana gelap ya guys ya, yang mana ini dilakukan oleh mereka hanya untuk memenuhi kepentingan mereka semata gitu ya. Jadi kamu harus lebih cermat, jeli, dan teliti ya guys ya. Kamu perlu mengobservasi atau mengamati terlebih dahulu. Kalau perlu minta data-datanya ya, data-data yang valid gitu ya guys ya, agar kamu nggak mudah dibodohi atau dimanipulasi oleh orang-orang yang kurang kerjaan seperti ini ya, karena mereka ini berencana yang tidak baik gitu loh guys ya. Di antara semua orang atau di antara rekan-rekan atau tetangga-tetangga gitu ya guys ya, mereka melihat kehidupan kamu tuh kayak lebih bersinar atau lebih menyala dari segi finansial atau dari segi ekonomi itu lebih baik gitu. Itu kenapa kamu jadi target utamanya mereka gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu tuh bisa dibodohin atau bisa dimanipulasi gitu ya. Dan ada juga di antara mereka ini yang memiliki rencana lain, yaitu ingin meminjam uang gitu loh guys ya, secara personal. Makanya ada beberapa dari mereka ini yang kayaknya akhir-akhir ini mendekati kamu, atau kemarin-kemarin itu mulai PDKT sama kamu gitu loh guys ya. Tetangga-tetangga kamu yang mungkin saja tiba-tiba baik, tiba-tiba nongol, tiba-tiba muncul gitu ya, tiba-tiba berkomunikasi dan berinteraksi dengan kamu gitu. Kemunculan dia atau mereka ini tidak terduga gitu loh guys ya. Biasanya tuh cuek, kok sekarang kayaknya tuh lebih kayak ramah gitu ya, lebih welcome gitu, karena mereka tuh ada maunya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi mereka merencanakan untuk meminjam uang dan untuk mendapatkan dana dari dirimu ya, dengan niatan untuk memanipulasi atau mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka akan klaim atau apa yang mereka sampaikan terhadapmu ya, mengenai keuangan, di mana mereka ingin kamu membayar iuran dengan nominal yang lebih atau dengan trik atau cara-cara di mana mereka berharap bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Lalu di sini apalagi yang direncanakan oleh mereka terhadapmu? Ada Five of Cups ya, di mana di antara orang-orang yang berada di circle kamu atau di lingkungan kamu itu ada yang merencanakan sesuatu yang tidak baik ya guys ya, di mana mereka ini ingin membuat kamu gagal dari segi karir, bisnis, atau usaha gitu ya guys ya. Terutama kamu yang memiliki usaha ini ya guys ya, usaha mandiri ya. Mereka tuh kayak pengen mensabotase pekerjaan kamu atau mengganggu, mengusik pekerjaan kamu gitu loh guys ya, dengan berbagai macam cara ya. Misalnya kalau kamu lagi dagang gitu ya guys ya, mereka tuh bisa nyuruh orang atau anak kecil buat datang ke warung kamu atau ke toko kamu untuk gangguin kamu gitu loh guys ya, dengan pura-pura membeli ya, dengan pura-pura menjadi pelanggan gitu loh guys ya. Tapi mereka tuh kayak gangguin kamu gitu ya, sehingga kamu tuh banyak membuang waktu atau
energi gitu ya dengan meladeni anak-anak kecil itu gitu ya. Karena kan anak-anak kecil kan nggak berakal ya, balita, apalagi kalau balita ya guys ya, dimarahin kan kasihan gitu ya, nggak dimarahin mereka tuh kayak nggak ngerti gitu loh guys ya, berperilaku sesukanya semaunya ya, namanya juga anak kecil kan ya. Nah jadi kayak ada sih kayak anak kecil gitu ya, yang diminta atau disuruh untuk jalan ke tempat usaha kamu buat gangguin gitu ya guys ya, atau kalau bukan anak kecil orang dewasa juga bisa gitu ya guys ya, diminta untuk ke tempat usaha kamu gitu ya guys ya, untuk pura-pura belanja ya, hanya sekedar untuk mengkorek-korek informasi dari dirimu, atau ingin menjadi mata-mata gitu ya guys ya, dimana mereka tuh mencari titik kelemahan kamu ya untuk bisa meruntuhkan atau merobohkan usaha kamu. Nah seperti itu ya guys ya, so you must be careful ya guys ya. Jadi ada beberapa orang di sini yang sepertinya berencana untuk mengganggu kamu dari segi pekerjaan ya, biar kamu tuh nggak konsentrasi dalam bekerja gitu ya guys ya. Dan kalau kamu punya usaha, biar kamu tuh usahanya nggak berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi mereka tuh harus menemukan titik kelemahan dari dirimu dulu ya, baru mereka bisa merencanakan lebih jauh ya tentang niatan yang tidak baik dari diri mereka ya, sehingga itu bisa memperlancar usaha mereka untuk bisa menjatuhkan dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi ada juga di sini ya orang-orang yang berencana untuk menggagalkan kamu dari segi pekerjaan ya guys ya, mungkin karena mereka merasa sirik, iri, dengki terhadap pekerjaan kamu, apalagi kalau kamu memiliki pekerjaan yang sama dengan mereka ya, punya usaha yang sama, misalnya ya punya usaha sembako atau punya kedai minuman ya yang serupa atau sama gitu ya guys ya. Mereka takut kalah saing atau mereka merasa terancam dengan usahamu yang lebih maju, makanya mereka berusaha untuk membuat usaha atau pekerjaan kamu itu menjadi tidak baik-baik saja. Nah seperti itu ya. Oke, next, apalagi yang direncanakan oleh mereka terhadap dirimu? Di sini ada the dad ya, di mana mereka di sini berencana untuk merubah perilaku mereka ya guys ya, berusaha untuk bisa mendekati kamu ya guys ya. Mungkin mereka ini sangat toksik ya guys ya, tapi mereka berusaha untuk berbaik-baik sama kamu ya. Kalau misalnya apa yang mereka rencanakan sebelumnya ini tidak bisa direalisasikan atau tidak bisa diimplementasikan ya, sulit bagi mereka untuk menjebak kamu atau memanipulasi kamu misalnya ya, dengan cara-cara yang langsung atau dengan cara-cara yang toksik gitu ya guys ya, mungkin keburu tahu ya. Nah mereka di sini ada yang berencana untuk merubah strategi atau trik untuk memanipulasi kamu biar nggak terlihat, biar terselubung, tersembunyi, biar nggak ketahuan sama kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Ada yang menggunakan topeng, ada yang berusaha untuk berdrama ya, bersandiwara ya, agar kamu itu bisa meletakkan kepercayaan terhadap dirinya. Padahal dia sudah siap-siap dengan rencana-rencana buruknya untuk bisa menjatuhkan dirimu gitu loh guys ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, berpura-pura untuk jadi baik ya di hadapan kamu gitu loh guys ya. Kalau mereka di sini tidak bisa memanipulasi kamu secara real ya, atau kamu tahu gitu bahwa orang-orang itu senang sekali berperilaku toksik gitu. Makanya mereka ada yang berusaha untuk mencari jalan lain atau menggunakan siasat, strategi, atau trik lainnya untuk bisa memanipulasi kamu atau untuk bisa membuat kamu terjebak, terperangkap dengan rencana yang mereka sudah siapkan untuk membuat kehidupan kamu menjadi tidak baik-baik saja ya. Sepertinya mereka ingin campur tangan atau ikut campur di dalam urusan kamu ya. Tapi dengan cara-cara yang licik di sini ya guys ya. Karena ada beberapa orang yang berencana untuk mencari cara masuk ke dalam kehidupanmu ya, atau berusaha untuk membuka akses agar kamu bisa menerima diri mereka, agar kamu meletakkan atau menaruh kepercayaan terhadap mereka sehingga mereka dengan mudah bisa mengetahui rahasia kamu dan mereka bisa melancarkan aksinya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang direncanakan oleh mereka terhadap dirimu? Di sini ada Page of Wands ya, di mana mereka ini sepertinya sedang membangun suatu pasukan ya guys ya, semacam sarang, tempat perkumpulan ya bagi rekan-rekannya atau bagi orang-orang yang bersekutu dengannya atau bagi orang-orang yang bersekongkol dengan
dirinya ya guys ya. Di sini ada 1 atau 2 orang yang sepertinya tuh kayak menjadi ketua gengnya atau menjadi orang yang memimpin kelompok itu ya guys ya, dimana orang ini sangat haus akan kekuasaan ya. Dia yang sepertinya sebagai seorang pencetus atau orang yang selalu memiliki ide-ide untuk menjebak kamu atau memanipulasi dirimu gitu loh guys ya. Dia kayak pengen membangun semacam komplotan atau gerombolan orang-orang. Di sini mereka berusaha untuk membentuk semacam geng atau komplotan tertentu ya, agar mereka dengan mudah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Itu kenapa mereka perlu semacam tempat atau sarang atau suatu organisasi gitu ya guys ya, atau tempat perkumpulan ya, agar mereka tuh bisa berkumpul dan berbagi informasi, sharing tentang rencana-rencana mereka ya untuk memanipulasi orang. Nah, seperti itu ya. Oke, and next di sini apalagi yang direncanakan oleh mereka terhadapmu? Ada Eight of Wands ya, di mana di sini ada yang berencana untuk mulai berkomunikasi dengan dirimu atau menjalin interaksi dengan dirimu ya, yang mana di sini mereka berusaha untuk memprovokasi kamu atau menghasut kamu ya. Mereka berencana untuk mempengaruhi kamu ya, agar kamu itu mau diajak untuk gabung bersama mereka ya, agar mereka ini lebih mudah tahu tentang seluk-beluk kehidupan kamu, karena aku rasa kamu adalah spot atau pusat atau center dari rencana utama mereka ya. Karena mereka melihat bahwa kehidupan kamu ini lebih banyak berkembang ketimbang mereka itu loh guys ya. Padahal satu circle, satu lingkungan, mereka mungkin lebih dulu, lebih senior atau lebih lama stay di sana. Mungkin saja kamu ini adalah orang baru gitu. Tapi kok kamu kehidupannya cepat sekali berkembang atau mengalami perkembangan. Kehidupan kamu dengan mudah bisa mengalami transformasi ya. Mereka heran, mereka bingung. Apalagi yang mereka bisa lakukan selain berusaha untuk bisa membuat kehidupan kamu tidak baik-baik saja karena terdorong oleh rasa iri hati atau kecemburuan sosial yang melihat bahwa terjadinya ketimpangan atau kesenjangan dalam kehidupan bertetangga, misalnya seperti itu ya guys ya. Jadi di sini mereka menggunakan komunikasi ya sebagai perantara untuk bisa membuat kamu ini menaruh kepercayaan terhadap mereka ya. Mereka berusaha untuk mempengaruhi kamu di sini ya guys ya. So you must be careful ya dengan kata-kata manis mereka ya. Padahal itu adalah jebakan Batman ya guys ya, agar kamu terperangkap dan mudah mereka untuk kendalikan atau setir nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang direncanakan oleh mereka terhadap dirimu? Ada Ace of Cups ya, di mana ada di antara mereka ini yang berencana untuk mengambil kesempatan atau peluang yang hadir di dalam pekerjaanmu, usahamu atau bisnismu gitu loh guys ya. Jadi di antara kamu ini ada yang sepertinya berpotensi untuk mendapatkan peluang atau kesempatan untuk bisa mengembangkan usaha kamu atau mendapatkan pekerjaan baru ya. Dan ada beberapa dari mereka yang sepertinya melihat kesempatan itu atau peluang itu ya, dan ada dari mereka yang ingin berusaha mengambilnya, bahkan merampasnya. Ada juga yang berusaha untuk menduplikasi atau menjiplak usaha kamu gitu loh guys ya. Ingin mendapatkan pekerjaan kamu, ingin mendapatkan pekerjaan seperti dirimu, atau mengambil kesempatan pekerjaan yang datang dalam kehidupanmu seperti itu ya guys ya. Mungkin kamu dan tetanggamu punya keterampilan yang sama gitu ya guys ya. Ada orang yang datang ke tempat kamu untuk meminta bantuan kamu mengerjakan suatu proyek ya. Nah, di sini kan dia tahu ya, dan dia berusaha untuk memprovokasi kamu atau orang yang datang ke tempat kamu, pelanggan atau customer kamu itu, agar pekerjaan yang ditawarkan ke kamu itu jatuh kepada dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi semacam ingin mencuri peluang atau kesempatan yang datang ke kamu. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini apalagi yang direncanakan oleh mereka terhadapmu? Ada Four of Cups ya, dimana ada beberapa di antara mereka yang merasa kamu itu nggak bisa dijahatin secara belak-belakan ya, karena kamu orangnya juga belak-belakan gitu ya. Nanti ketahuan kan berabe. So di sini ada di antara mereka yang memiliki trik untuk baik-baikin kamu ya, seolah-olah kayak selalu ada buat kamu, menawarkan bantuan buat kamu, padahal itu bullshit ya.
Padahal itu hanyalah drama ya, drama yang mereka ciptakan ya untuk ngejebak kamu ya. Di sini ada yang berusaha untuk baik-baikin kamu loh guys ya, yang ngasih kamu bantuan, yang pura-pura bersimpati atau berempati terhadap dirimu ya. Kalau kamu mendapatkan suatu masalah atau kendala atau kesulitan hidup ya, mereka berpura-pura peduli gitu loh guys ya. Padahal di balik kepedulian mereka, di balik perhatian mereka itu ada udang di balik kecebong. Nah, seperti itu ya. Mereka kayak mendekati kamu itu karena ada maunya. Mereka membantu kamu karena mengharapkan imbal balik atau kompensasi dari dirimu suatu hari nanti. Nah, seperti itu ya guys ya. Mereka berharap kamu menjadi terhutang jasa terhadap mereka ya, dan mereka bisa mengambil dan kamu bisa membayar lebih atas jasa atau kebaikan yang pernah mereka lakukan buat kamu. Nah, seperti itu. Oke, and the last one di sini, apa yang direncanakan oleh mereka terhadap dirimu? Ada Six of Wands ya. Mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang sekitar apabila semua rencana mereka gagal terhadap dirimu, atau apa yang sudah mereka rencanakan, rencana buruk mereka terhadap dirimu itu tidak jalan atau tidak berhasil, maka mereka akan menggunakan orang ketiga untuk bisa membuat kamu tunduk atau membuat kamu menyerah ya. Jadi di sini ada di antara mereka yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar berpihak kepada mereka atau ikut masuk ke dalam pasukan yang telah mereka bentuk ya, agar suatu hari kalau misalnya kamu ini berontak ya, atau kamu ini tidak mengikuti maunya mereka, maka mereka bisa menggunakan orang-orang itu atau orang ketiga untuk memusuhi kamu atau ikut-ikutan membenci kamu, biar kamu tuh nggak ada kawan, nggak ada teman, biar kamu tuh jadi sendirian, dan mereka merasa hebat karena mereka bergerombol, mereka punya pasukan, sehingga di sini mereka berencana untuk memperkuat kedudukan mereka dengan mengajak orang-orang sekitar untuk bergabung bersama mereka. Kalau mereka memerlukan bantuan untuk memusuhi kamu atau untuk membuat kamu tak berdaya, maka mereka bisa menggunakan orang-orang ini atau orang ketiga untuk membuat kamu menyerah ya, atau mau mengikuti apa kata mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle atau pesannya buat kamu ya. Mari kita lihat what is message from the universe for you. Only one card, okay. Di sini pesannya buat kamu ada progress each day as I recognize the divine within me. I progress further along the path of my spirit. Today I respect my needs, observe what happens within, and do my best to maintain a positive attitude. I have faith in my inner strengths and capabilities. I grow and improve every day. Today, God's opinion of me is the only opinion that matters. Pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu tak perlu risau dan tak perlu memikirkan tentang apa yang mereka rencanakan saat ini terhadap dirimu ya. Biarkanlah mereka melakukan apa yang mereka suka, karena apapun yang mereka tujukan ke kamu atau apapun yang hendak mereka lakukan kepada dirimu ya, semua peluang atau kesempatan mereka berbuat baik atau buruk itu terletak pada dirimu sendiri ya. Keputusan ada di tanganmu ya. Jadi kamu adalah kunci utamanya di sini ya guys ya, yang membuka akses atau menutup akses untuk mereka masuk ke dalam kehidupan kamu. Apakah kamu mau memberi mereka kesempatan atau tidak, itu tergantung daripada dirimu ya. Semua keputusan itu ada di tanganmu, bukan di tangan mereka. Jadi, walaupun mereka berencana seburuk mungkin atau mereka berusaha untuk berencana yang tidak-tidak tentang dirimu ya, kalau kamu sudah memiliki basic yang kuat ya, punya set boundaries yang tinggi ya terhadap orang-orang toksik ya, maka kamu pun akan menjadi lebih selektif dan mampu untuk mengantisipasi setiap tindak tanduk yang mencurigakan dari mereka ya.
Di sini kamu hanya perlu fokus pada perkembanganmu untuk berprogres atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kehidupan kamu lebih maju setiap harinya, ya. Percayalah, yakinlah bahwa kamu berada di jalan yang tepat. Kamu dipandu, kamu di-guidance, dan kamu diberikan petunjuk, entah itu melalui angels numbers, atau melalui kata-kata, simbolis, atau melalui intuisi kamu, pemikiran yang terlintas dari pikiranmu, kata-kata yang terucap dari seseorang ya, yang bisa menjadi pertanda atau yang memberikan pesan buat kamu apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana kamu harus menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik untuk dirimu agar kamu di sini bisa tetap memelihara energi positif dengan berperilaku baik dan berperilaku positif, ya. Walaupun orang-orang di luar sana memiliki aneka rencana terhadap dirimu, namun kalau kamu hanya berfokus kepada dirimu sendiri, maka apapun rencana mereka itu tidak akan ngefek ke kamu, ya. Karena kamu berfokus kepada diri sendiri. Beda halnya kalau kamu overthinking atau mengikuti alur permainan gamenya mereka, itu bisa membuat kamu menjadi goyang atau membuat kamu menjadi pelin-pelan, ya. Kamu perlu masuk ke dalam dirimu sendiri. Kamu perlu lebih memperhatikan diri sendiri agar kamu bisa mengetahui niatan dari seseorang, maka kamu perlu menggunakan intuisi untuk mendeteksi hal-hal yang tidak sepatutnya atau hal-hal yang mencurigakan yang mereka lakukan terhadap dirimu, ya. Sebelum mereka merealisasikan rencana mereka terhadap dirimu, kamu akan mudah mengetahui itu dan lebih mudah mendeteksinya. Karena di sini kamu tidak hanya berkembang dengan cara-cara yang real, tapi kamu di sini bertumbuh dan berkembang setiap hari dengan spiritualmu. Oleh karena itu, kamu perlu meningkatkan daya spiritualitasmu, ya, agar intuisi kamu lebih tajam, feeling kamu lebih kuat, sehingga dengan mudah kamu akan mengetahui apa yang direncanakan oleh seseorang atau beberapa orang di belakangmu, sehingga itu tidak akan bisa mempengaruhi kualitas kehidupanmu di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajki Marita Rotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.